so motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Jadi teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di Irnana Channel. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi yang selanjutnya mengenai mikrotik MTCNA ya teman-teman, yaitu mengenai networking models. Nah, oke teman-teman, jadi di sini untuk bab yang ketiga yaitu networking models. Di sini kita akan membahas mengenai beberapa materi ya teman-teman. Yang pertama itu adalah konsep dari networking models. Nah, jadi teman-teman, ketika kita berbicara tentang networking models, maka ini identik sekali dengan jaringan komputer ya teman-teman. Sudah kita ketahui bahwa jaringan komputer itu mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung. Nah, jadi ketika perangkat komputasi itu terhubung, maka dapat saling bertukar data ya teman-teman antara satu dengan yang lainnya. Nah, langkah yang tepat dalam memasuki pembelajaran administrasi jaringan ini, baik Cisco, Mikrotik, dan sebagainya, kita perlu menguatkan basic fundamental jaringan komputernya terlebih dahulu teman-teman. Itu langkah awalnya. Nah, untuk menguatkan jaringan komputer itu, kita bisa belajar dengan menggunakan networking models. Nah, jadi apa sih itu networking models? Nah, di sini kita akan jelaskan ya teman-teman. Jadi, networking model itu aturan teman-teman, sebuah aturan yang mendefinisikan perangkat komputasi itu agar dapat saling terkomunikasi dengan perangkat komputasi yang lain. Jadi dapat bertukar data teman-teman. Nah, perangkat komputasi itu kan ada banyak ya teman-teman, tidak hanya komputer saja, ada server dan lain sebagainya. Nah, itu semua itu bersumber dari berbagai vendor teman-teman. Nah, di sini kata kuncinya adalah vendor. Bagaimana sih antar vendor itu dapat berkomunikasi? Yaitu dibutuhkan dengan namanya adalah networking models atau aturan teman-teman. Menggunakan aturan yang sama sehingga antar vendor itu dapat bertukar data. Jadi kata kuncinya itu menggunakan aturan yang sama sehingga antar vendor itu dapat bertukar data. Nah, itu caranya teman-teman agar antar vendor itu dapat berkomunikasi. Nah, pada saat ini teman-teman, untuk Open Standard Networking Models itu tersedia atau terkenal ada dua teman-teman. Yang terkenal ada dua, yaitu TCP/IP Models dan OSI Models. Nah, apa sih perbedaannya teman-teman? Nanti kita akan jelaskan ya teman-teman. Nah, di sini kita akan menjelaskan sejarah sebelum adanya networking models. Nah, sebelum networking model ini lahir teman-teman, setiap vendor itu memiliki networking modelsnya tersendiri-sendiri teman-teman. Di sini kita bisa lihat contohnya. Nah, di sini ketika kita melihat sejarahnya, itu contohnya ada. Nah, pada tahun 1974 teman-teman, IBM yang dibuat oleh Sistem Arsitektur Network atau disingkat menjadi SNA ini teman-teman. Ini adalah contoh networking model sebelum adanya networking models teman-teman. Sejarahnya ya teman-teman. Jika setiap vendor itu memiliki networking modelsnya sendiri-sendiri, itu akan menimbulkan sebuah masalah nih teman-teman. Yaitu jika suatu jaringan itu terdiri dari beberapa vendor, lalu setiap vendor itu memiliki network modelnya tersendiri teman-teman. Maka timbullah kesulitan untuk menghubungkan antar vendor ya teman-teman, karena networking modelsnya itu berbeda. Karena memiliki networking modelnya sendiri-sendiri, maka dari itu dibukalah Open Networking Models, yaitu sebagai pembuka agar setiap vendor itu dapat saling berkomunikasi dan bertujuan untuk menjembatani antar vendor tersebut. Jadi dapat saling berkomunikasi sehingga nantinya dapat saling bertukar data ya teman-teman. Jadi setiap satu vendor itu hanya memiliki satu networking yang sama, baik itu OSI ataupun TCP/IP ya teman-teman. Nah, jika melihat sejarahnya teman-teman, kan dibagi menjadi dua ya teman-teman untuk Open Networking Models yang terkenal. Nah, di sini adalah yang pertama ada OSI model. Ini dibuat oleh International Organization for Standardization. Itu disingkat menjadi OSI. Dan untuk TCP/IP model itu dibuat oleh Department of Defense ya teman-teman. Nah, apa sih perbedaannya? Nah, jika untuk OSI itu diperuntukkan biasanya untuk media pembelajaran teman-teman. Karena yang terkenal saat ini adalah TCP
Tetapi tidak apa-apa teman-teman, di sini kita akan pelajari saja ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita akan melanjutkan mengenai networking models. Di sini kita akan membahas mengenai TCP/IP models ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi sekarang ini yang terkenal untuk networking models itu kan menggunakan TCP/IP models. Walaupun OSI itu digunakan sebagai model pembelajaran, tetapi tujuannya itu sama teman-teman dengan TCP/IP models. Nah, oke teman-teman, setelah Open Networking Models exit lahir, maka setiap vendor itu dapat saling berkomunikasi ya teman-teman, karena memiliki satu networking models yang sama. Di sini kita bisa lihat topologi yang kemarin. Nah, di sini kan sudah ya teman-teman, untuk setiap vendor itu misalnya vendor 1, IBM, dan vendor 2 memiliki networking models yang sama, yaitu TCP/IP teman-teman. Yang ini ya teman-teman. Nah, di sini untuk TCP/IP models maupun OSI itu memiliki bagian-bagian kecil teman-teman. Setiap networking models, baik itu TCP/IP models ataupun OSI model, itu memiliki bagian-bagian kecil yang disebut sebagai layer teman-teman. Nah, di sini untuk OSI model itu dibagi menjadi 7 layer atau 7 ya teman-teman. Sedangkan untuk TCP/IP models itu dibagi untuk dokumentasinya itu ada 4 teman-teman. Ini dari bawah ya, berarti untuk 1 adalah networking access, lalu 2 internet, 3 transport, dan 4 application. Nah, lalu di sini ada untuk TCP/IP, di real implementasinya itu dibagi menjadi 5 layer teman-teman. Ini juga dari bawah ya teman-teman. Nah, TCP/IP model ini merupakan jenis networking models yang saat ini aman atau biasa digunakan teman-teman. Selain itu, TCP/IP models itu mendefinisikan agar suatu protokol itu dapat saling berkomunikasi yang utamanya itu berbeda network. Nah, untuk pembahasan setiap layer itu kita akan bahas di video selanjutnya ya, teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan lanjut mengenai pembahasan untuk layer pada TCP/IP models ya, teman-teman. Nah, oke, sebelumnya kita telah singgung ya teman-teman bahwa jaringan komputer adalah sesuatu yang rumit teman-teman dan kompleks, baik itu dari perangkat-perangkatnya, media penghubungnya, sampai pada aplikasi yang berjalan di dalamnya teman-teman. Nah, di sini untuk router board itu ada yang diproduksi MikroTik dan Cisco. Kemudian web browser ada yang dibuat oleh Google ataupun Mozilla ya teman-teman, dan lain sebagainya. Nah, dari hal-hal tersebut, disinilah fungsi dari networking models nih teman-teman, yaitu perannya adalah untuk memisahkan fungsi-fungsi jaringan komputer tersebut. Nah, bagaimana sih cara kerja dari networking models tersebut? Nah, di sini kita kan telah lihat pada slide sebelumnya. Nah, di sini kita ambil contoh untuk TCP/IP models itu kan memiliki layers ya, teman-teman. Nah, di sini layers itu merupakan bagian-bagian yang telah dipecah menjadi bagian-bagian kecil dari networking model teman-teman. Nah, di sini untuk layers atau bagian-bagian kecil atau disebut juga kumpulan-kumpulan aturan ini yang harus diikuti oleh setiap komponen teman-teman agar dapat saling berkomunikasi dengan komponen yang lainnya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan dari networking models itu sebagai acuan aturan yang harus diikuti teman-teman oleh pembuat perangkat atau vendor. Nah, di sini kita dapat melihat perbedaannya ya, teman-teman. Nah, di sini terdapat gambar atau ilustrasi teman-teman. Untuk sebelah kiri ini tidak menggunakan networking models ya, teman-teman, yang sering disebut sebagai coarse networking. Sedangkan untuk sebelah kanan itu yang menggunakan networking models teman-teman. Nih, yaitu di sini kita bisa lihat bahwa jika tidak menggunakan networking models maka akan berantakan ya teman-teman tata letaknya. Nah, sedangkan untuk yang menggunakan networking models itu sudah benar teman-teman, sesuai aturan, tidak berantakan seperti yang coarse networking ya teman-teman. Nah, di sini kita akan membahas mengenai layer pada TCP/IP models. Yang pertama yaitu ada application layer. Nah, di sini untuk application layer sendiri itu berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi.
mengatur bagaimana aplikasi itu dapat diakses jaringan, dan kemudian membuat pesan-pesan berskala, atau yang sering atau lebih gampangnya itu menjembatani antar aplikasi dengan network ya teman-teman. Nah, di sini untuk contoh service dari application layer itu seperti HTTP, POP3, IMAP, dan lain sebagainya. Nah, di sini untuk HTTP itu digunakan ketika kita itu akan mengakses sebuah website, teman-teman. Di sini kita bisa lihat, nah di sini sudah menggunakan HTTPS nih, teman-teman. Nah, untuk contoh dari penggunaan application layer itu, misalnya nih teman-teman, kita akan mengakses sebuah website nih yang masih menggunakan HTTP. Nah, di dalam website itu pasti ada web server nih teman-teman. Nah, ini ya teman-teman. Klien ketika mengakses website.com itu pastinya akan merequest ke web server ya teman-teman. Lalu nantinya web server akan mereplay teman-teman. Mereplay HTTP header. Lalu nanti di dalam HTTP header itu terdapat banyak status informasi nih teman-teman. Baik data, status informasi, atau yang lain sebagainya. Nah, di dalam informasi atau status informasi ini, di sini kita bisa jelaskan ya teman-teman. Nah, di antara informasi status tersebut, itu biasanya ada 200 oke teman-teman informasinya. Nah, itu menandakan bahwa statusnya itu oke teman-teman. Jadi nantinya akan memunculkan laman website ya teman-teman. Tetapi, jika munculnya adalah 400, misalnya di sini 400 not found, itu nantinya websitenya itu tidak menampilkan laman websitenya teman-teman, tetapi error ya teman-teman. Nah, jadi jika munculnya adalah informasi 200 oke, maka nanti websitenya dapat dibuka teman-teman seperti ini. Jadi jika 200 oke, maka dapat menampilkan laman websitenya. Tetapi jika 400 not found itu, maka websitenya itu tidak menampilkan halamannya. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita akan melanjutkan untuk pembahasan layer pada TCP/IP models, yaitu transport layer ya teman-teman. Nah, di sini untuk fungsi dari transport layer itu sendiri adalah menyajikan atau memberikan service ke application layer teman-teman, yaitu transfer data. Nah, di sini untuk protokol pada application layer itu berbeda dengan transport layer teman-teman. Jika pada application layer itu memiliki beberapa protokol, yang pertama ada HTTP, POP3, IMAP, dan sebagainya. Tetapi jika di transport layer itu hanya memiliki dua teman-teman, yaitu TCP dan UDP. Nah, di sini untuk perbedaannya kalian dapat baca sendiri ya teman-teman, atau kalian dapat membuka websitenya. Nah, di sini untuk fungsinya adalah menyajikan dan memberikan service ke application layer. Nah, di sini untuk salah satu service pada transport layer, khususnya pada TCP ya teman-teman, itu adalah error recovery mechanism ya teman-teman. Nah, jadi cara kerja untuk error recovery mechanism itu misalnya di sini klien itu request ke web server teman-teman. Nantinya kan akan di-reply oleh web server, yaitu HTTP header teman-teman. Tetapi di sini terdapat tambahan ya teman-teman, tidak seperti di application layer. Nah, jika di application layer itu hanya ada HTTP header, tapi untuk di transport layer itu terdapat tambahan teman-teman, TCP, SEC1, dan sebagainya. Pada bagian transport layer, HTTP header dan data itu akan ditambahkan ke TCP header teman-teman, yang nantinya itu akan dibungkus menjadi segmen yang kemudian akan ditransport ke perangkat jaringan. Nah, jika teman-teman ini misalnya klien kan merequest ke web server teman-teman, nantinya akan mereplay melalui HTTP header yang akan dibungkus oleh segmen. Tetapi jika di sini web server itu mengalami trouble teman-teman, atau error, atau ketika mengirimkan paket itu terdapat paket yang hilang, maka nanti kliennya itu akan merequest ulang ya teman-teman. Itu adalah jika menggunakan protokol TCP. Tetapi jika menggunakan UDP,
Jika web server itu mereplay error, itu tidak akan kliennya merequest ulang teman-teman. Jadi itu perbedaan dari TCP untuk protokol TCP dan UDP. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita akan lanjutkan mengenai networking models, yaitu mengenai TCP IP models, mengenai layernya ya teman-teman. Nah, pada video sebelumnya kita telah bahas mengenai layer pada TCP IP models, yaitu application layer dan transport layer. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai TCP IP models, yaitu yang network layer ya teman-teman. Jadi pada video sebelumnya untuk TCP IP untuk transport layernya itu kan memiliki dua protokol ya teman-teman, yaitu TCP dan UDP. Tetapi di sini untuk network layer itu berbeda teman-teman. Untuk contoh protokol dari network layer itu hanya ada satu ya teman-teman, yaitu IP. Nah, jadi IP itu sama saja nama teman-teman. Jadi digunakan untuk komunikasi antar perangkat jaringan ya teman-teman, agar nantinya dapat saling komunikasi antar perangkat yang satu dengan yang lainnya. Nah, di sini IP itu sendiri menyediakan dua fitur yang penting ya teman-teman, yaitu ada addressing dan routing teman-teman. Nah, di sini addressing itu sama saja dengan IP teman-teman, yaitu pemberian nama pada perangkat di jaringan komputer. Sini kita bisa lihat contohnya. Nah, jadi ini ya teman-teman yang disebut dengan addressing. Nah, terdapat dua jenis IP address. Yang pertama ada IPv4 dan IPv6. Nah, jadi jika IPv4 itu terbagi menjadi 4 blok, yang setiap bloknya itu terdiri dari 8 bit teman-teman. Jadi pengalamatannya itu terdapat 32 bit. Sedangkan untuk IPv6 itu terbagi menjadi 8 blok, yang setiap bloknya itu terdapat ada 16 bit. Jadi pengalamatannya adalah 128 bit. Nah, di sini terdapat contohnya komputer 1, IP-nya adalah 192.168.1.1. Untuk komputer 2-nya 1.2 ya teman-teman. Jadi ketika komputer 1 ingin mengirimkan data, tinggal memberikan atau mengirim ke tujuannya teman-teman, yaitu yang IP-nya 1.2. Nah, untuk IP itu sendiri itu merupakan network layer yang ketiga ya teman-teman, baik itu OSI maupun TCP IP. Nah, di sini untuk fitur selanjutnya yaitu terdapat routing. Routing adalah salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos teman-teman. Jadi itu mencari rute tercepat untuk sampai ke tujuan. Jadi fungsinya itu mengoneksikan perangkat komputasi yang berbeda network ya teman-teman. Sedangkan untuk switch itu kan networknya sama, jadi mengoneksikan perangkat komputer yang networknya sama. Itulah perbedaan antara router dengan switch. Nah, di sini kita bisa lihat contohnya. Nah, jadi routing kan cara kerjanya seperti pos teman-teman, kantor pos ya. Nah, di sini ketika kita ingin mengirimkan paket misalnya ke tujuan pos 6, itu nantinya akan dicarikan rute tercepat untuk mengirim ke kantor pos ini teman-teman. Jadi dari 2B ingin mengirimkan sesuatu ke kantor pos 6, nanti akan dicarikan rute tercepatnya. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita akan melanjutkan mengenai layer berikutnya, yaitu data link layer dan physical layer ya teman-teman. Nah, jadi di sini untuk definisi data link layer itu protokol yang dibutuhkan pada physical layer ya teman-teman. Nah, jadi apa itu physical layer? Nah, jadi apa sih itu physical layer? Jadi physical layer adalah cabling teman-teman. Cabling atau kabel apa sih yang dapat menghubungkan antar device? Jadi definisinya adalah secara fisik apa yang bisa digunakan untuk menghubungkan device teman-teman, baik wireless maupun wired. Nah, di sini untuk wired itu biasanya kita menggunakan kabel UTP. Di sini kita bisa search ya teman-teman. Kabel UTP. Nah, ini merupakan gambar dari
kabel UTP ya teman-teman. Nah, jika kita menggunakan wireless itu menggunakan gelombang elektromagnetik ya teman-teman. Di sini kita bisa search. Ini teman-teman, jadi jika menggunakan wireless itu menggunakan gelombang elektromagnetik. Nah, jadi di sini terdapat fitur pada data link layers yaitu FCS, yaitu Error Detection Mechanism teman-teman. Hanya mendeteksi error tanpa recovery. Di sini mendeteksi ya teman-teman. Jadi untuk fitur data link layers ini kan FCS, itu sama seperti transport layer teman-teman. Tetapi bedanya jika pada physical layer itu hanya mendeteksi tanpa recovery. Nah, untuk transport layer itu kan memberikan request ulang teman-teman. Jadi diibaratkan untuk physical layer ini, misalnya klien itu akan membuka atau mengakses website.com teman-teman. Kan mengaksesnya ke web server. Nah, web server nantinya terdapat header untuk mereplay teman-teman. Tetapi jika nantinya web server itu error atau tidak mengirimkan paket data yang full atau semuanya itu dikirimkan, itu akan terdapat error. Nantinya di transport layer itu akan memberikan request ulang teman-teman. Tetapi jika physical layer itu tidak teman-teman, dia hanya mendeteksi errornya saja, tidak memberikan request kembali. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita akan lanjut mengenai encapsulation dan decapsulation ya teman-teman. Jadi encapsulation itu proses membungkus data dengan header pada data di setiap layernya teman-teman. Adapun decapsulation maka itu sebaliknya. Nah, jadi di sini kita lihat ilustrasinya ya teman-teman. Jadi di sini untuk data yang dibungkus oleh TCP maupun UDP nanti itu dapat disesuaikan teman-teman ya. Di sini terdapat data yang dibungkus oleh TCP header teman-teman, itu dinamakan sebagai segmen teman-teman. Nah, untuk di bawahnya ini merupakan transport layer ya teman-teman, yang TCP lalu data itu merupakan transport layer. Sedangkan untuk di bawahnya yang network layer itu data dibungkus TCP lalu dibungkus lagi dengan IP, itu disebut dengan IP packet. Lalu ketika sudah ke layer yang terakhir yaitu data link, data dibungkus oleh TCP dan dibungkus lagi oleh IP, lalu ada juga data link, itu disebut sebagai data link layer teman-teman. Nah, nantinya jika sudah melalui proses data link layer, nanti di bawah itu terdapat physical layer yang teman-teman, yang nantinya sudah berbentuk bit yang 0101 itu. Nah, nantinya untuk physical layer itu jika sudah sampai di physical layer, nanti akan lanjut ke decapsulation atau receiver teman-teman. Nantinya jika physical layer sudah sampai ke network layer teman-teman, habis data link. Nah, di sini untuk data link lanjut ke network layer. Nah, di sini untuk network layer nantinya data link akan dihapus teman-teman. Nah, jika sudah kita lanjut ke transport layer, nantinya IP pada network layer itu akan dihapus juga. Jika sudah nantinya ke application layer, maka nanti TCP juga akan dihapus ya teman-teman pada transport layer. Nah, decapsulation ini adalah perubahan agar menjadi data lagi teman-teman, agar nantinya dapat menjadi data lagi ya teman-teman, kembali dari bit ke data. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita akan lanjut mengenai OSI model ya teman-teman. Jadi pada video sebelumnya kita telah jelaskan bahwa network models itu terdapat dua model ya teman-teman, yaitu OSI model dan TCP/IP models. Nah, untuk yang saat ini sering digunakan adalah TCP/IP karena dari sisi perkembangannya protokolnya itu lebih dominan dibandingkan OSI layer teman-teman. Namun OSI layer ini biasa dipelajari karena lebih mudah. Jadi untuk OSI model ini biasanya digunakan sebagai media pembelajaran teman-teman. Nah, di sini sebelum network model itu ada, setiap vendor itu kan memiliki networking modelsnya masing-masing teman-teman. Karena setiap vendor itu memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor itu sangat sulit dilakukan teman-teman. Jadi, usaha untuk membangun suatu jaringan komputer itu sangat besar. Banyaknya vendor tadi itu bagaimana sih upaya agar tetap berkomunikasi dengan baik antar vendor satu dengan yang lainnya teman-teman.
Oleh karena itu, dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO teman-teman, yaitu International Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI teman-teman, Open System Interconnection, atau biasa disebut juga dengan OSI 7 Layer Model. OSI ya teman-teman, OSI model. Nah, di sini saya sudah menjelaskan bahwa OSI model dan TCP model teman-teman pada video sebelumnya ya, bahwa OSI model itu memiliki 7 layer dan untuk TCP IP model itu memiliki 5 layer teman-teman. Nah, untuk layer itu sendiri pada OSI model dan TCP IP models itu untuk layernya itu tidak jauh berbeda ya teman-teman. Jika untuk TCP IP model itu perbedaannya pada application layer, nah untuk OSI model itu dipecah lagi teman-teman. Jika TCP model itu disebut sebagai application layer, untuk OSI model itu dipecah lagi menjadi 3, yaitu application, presentation, dan session teman-teman. Selain itu perbedaannya juga terdapat pada name of message-nya, yaitu nama pesan pada setiap layernya teman-teman. Jika di sini untuk TCP IP model itu namanya ada segmen, IP packet, frame, bit, dan lain sebagainya. Tetapi jika di OSI model itu PDU-nya itu sama, tetapi untuk huruf depannya itu beda ya teman-teman. Di sini untuk L5 sampai L7 itu berkaitan dengan user interface teman-teman, data formatting, dan communication system. Sedangkan untuk yang bit sampai L4 itu berkaitan dengan bagaimana sih data itu mengalir teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi sekian ya video dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next, ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.